Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda baginda Nabi, man qala subhanallah wa bihamdihi, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi, ghurisat, maka akan ditanamkan lahu untuknya nakhlatun, pohon kurma, fil jannati, di surga. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Anhu, dari Jabir, qala, berkata Jabir, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, afdalu dzikri, seutama-utamanya zikir, la ilaha illallah, adalah zikir la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illallahu, kecuali Allah. Cara mengartikan la ilaha illallah begitu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kalau kita mengartikannya tidak ada Tuhan yang disembah, nanti salah, karena banyak Tuhan-Tuhan atau yang dianggap Tuhan yang sama disembah sama manusia-manusia di bumi ini. Maka artinya tidak ada Tuhan yang berhak, yang punya hak untuk disembah. Nah, kecuali Allah, itu hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain tidak berhak disembah, karena itu hanyalah hasil dari buah pikiran tok aja, karangan sendiri, bukan hakikatnya. Rawahu, meriwayatkan hadis At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa an Abdullah bin Busar, dari Abdullah bin Busar, Bisr. Wa an Abdullah bin Bisr, fi dhamil muhaddats sukun al-mazid, Busar. Wa an Abdullah bin Busar, dari Abdullah bin Busar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, anna rajulan, sungguhnya seorang laki-laki, qala, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallam, inna syara'i al-Islam, sesungguhnya syariat-syariat Islam, qad kasurat, sungguh telah banyak, alayya, kepada aku, wa akhbirni, maka kabarilah aku, bisya'in, dengan sesuatu amalan, atashabbathu, yang aku berpegangan, bihi, dengan amalan itu. Qala, maka baginda Nabi bersabda, la yazalu, hendaknya tidak henti-henti, lisanuka, lisanmu, radban, selalu basah, min zikrillahi, dari zikir kepada Allah. Lah pengen gundelan betul, itu ini aja teruskan. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, zikir apa aja. Atau paling pendek ya Allah, 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 itu sudah zikir, mengingati Allah, zikrullah. Atau subhanallah boleh, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi afdalu zikri ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rawahu, meriwayatkan hadis At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. An Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu, aku bertemu Ibrahim, Nabi Ibrahim, lailata usriya bi, di malam aku diajak
untuk melakukan perjalanan malam. Waqala, yaitu dari Isra Mi'raj itu. Waqala, maka Nabi Ibrahim berkata kepada aku, ya Muhammad, wahai Muhammad. Akrik. Bacakanlah umataka kepada kamu minni dari aku assalam wa akhbirhum, dan kabarkanlah kepada mereka annal jannata, sesungguhnya surga, thayyibatut turbati, adalah bagus sekali tanahnya, adbatul ma'i, yang tawar airnya, tidak asin, enak sekali untuk diminum airnya. Wa annaha, dan sesungguhnya surga itu qi'anun, adalah tanah lapang yang luas, yang rata. Wa inna ghirasaha, dan sesungguhnya tanamannya, tanamannya surga itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini tanamannya. Surga ini, kalau surgamu itu kamu tanduri apa enggak? Di sana itu masih tanahnya itu subur, airnya bagus. Itu adalah padang yang masih lapang begitu. Tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah, wallahu, dan Allah akbar, adalah yang maha besar. Rawahu, meriwayatkan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. An Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abu Darda, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, tidakkah aku kasih kabar kalian bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amalan kalian, wa azkaha, dan bersihnya amalan, inda malikikum, di sisi Tuhan kalian, raja kalian, saya malikun muqtadir, wa arfa'iha, dan paling tingginya amalan-amalan, fi darajatikum, di dalam derajat-derajat kalian, yang paling menambahi derajatmu, maksudnya yang paling mengangkat hanya amalan, fi darajatikum, di dalam derajat-derajat kalian, wa khairin, dan bagus lakum bagi kalian, wa khairin, dan lebih bagus lakum bagi kalian, min infaqiz zahabi, daripada menginfakkan emas, wal fiddati, dan perak, wa khairin, dan lebih bagus lakum bagi kalian, min antalku, daripada kalian bertemu aduwakum, musuh-musuh kalian, fatadribu a'naqahum, maka kalian dapat memenggal kepala-kepala mereka, wa yadribu a'naqakum, dan mereka memenggal kepala-kepala kalian sehingga kalian mati syahid. Qalu, mereka berkata kepada Nabi, bala, ya, wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda baginda Nabi, zikrullahi ta'ala, amalan yang lebih baik daripada itu semuanya, dan yang paling mengangkatkan derajat seorang hamba, itu adalah zikir kepada Allah.
Nah, kalau orang yang berzikir itu kalau istiqomah ya, itu yang tidak akan ada bandingannya. Bagaimana wong man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa mengingat aku di hatinya, maka aku ingati dia di hatiku. Man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Barang siapa mengingati aku dalam satu rombongan kelompok, maka aku akan mengingati dia dalam satu kelompok yang lebih baik daripada kelompok dia itu, yaitu kelompoknya kumpulannya para malaikat. Itulah maka kalau zikir itu mendekatkan kepada Allah, dan zikir itu menjadikan orang itu bisa 24 jam amal. Dari segi itu kan beda. Kalau orang itu jihad, yaitu waktu jihad saja kemudian selesai. Tapi zikir bisa 24 jam itu tanpa henti. Dari segi itu kan bisa mungkin saja, sehingga pahalanya itu bisa melintu terus, sehingga lebih baik dari sekarang itu. Mungkin yang dimaksud seperti itu. Wallahu a'lam. Tentu saja ini ya, makanya ini kalau mereka yang tidak berzikir ya di mana. Tapi di dalam memperjuangkan agama pun itu kan para sahabat itu selalu berzikir. Mereka berjihad juga berzikir terus, Allahu Akbar, Allahu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus begitu aja. Tidak henti-hentinya. Sehingga mereka itu menggabungkan antara jihad dan zikir juga. Lah ini sudah susah ini kalau untuk ditututi susah itu maksudnya. Infaqul dzahab wal fiddah, ya tentu saja dengan zikir. Karena dengan zikir, apalagi kalau zikir ini tidak dipamerkan kepada orang, itu zikir itu mudah untuk mengikhlaskan. Tidak ada orang kamu bisa berzikir, ya. Kalau ada orang kamu pun bisa berzikir tanpa pamer, yaitu dengan berzikir secara pelan atau secara tersembunyi di dalam hati. Jadi akhirnya keikhlasannya terjaga. Sedangkan menginfakkan harta, waduh, ini repot ini yang seperti ini untuk menjaga hati itu. Mau ngasih harta aja masih tengok kanan, kok kiri, kok belum ada orang. Nunggu nanti kalau santri-santri lagi keluar dari sekolahan aja, aku tak kasih orang. Tunggu nanti kalau orang-orang sudah nampak masih tidur ini. Nanti akan godaan untuk tidak ikhlas atau untuk riya itu tinggi sekali kalau menginfakkan harta ini. Dan juga dalam berjihad ini juga godaan untuk riya itu juga tinggi sekali. Sedangkan di dalam zikir itu mudah untuk menyembunyikannya dari riya. Itulah mungkin yang dicarikan akhirnya menjadikan lebih tinggi daripada amalan-amalan tadi. Wallahu a'lam. Rawahu Tirmidzi qala berkata Hakim Abu Abdullah isnaduhu sahih. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu annahu sungguhnya Sa'ad takhala beliau masuk ma'a Rasulullah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin kepada seorang perempuan wa baina yadayha, dan di kedua tangannya perempuan itu nawan ada biji dari biji-bijian buah, au hasal atau kerikil, tusabihu yang dia membaca tasbih biji dengan biji-bijian itu atau kerikil itu. Faqala maka baginda Nabi bersabda, ukhbiruki, aku akan kasih kabar aku bima dengan perkara, huwa dampak yang perkara itu aisyur lebih mudah alaiki untukmu min hada daripada harus menghitung satu-satu seperti itu, au afdalu atau lebih utama. Qala maka bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah, aku membaca subhanallah, aku mensucikan Allah
adadama dengan bilangannya perkara khalaqa yang Allah ciptakan fis sama'i di langit. Subhanallah, dan aku mensucikan Allah adadama dengan bilangannya perkara khalaqa yang Allah ciptakan fil ardi di bumi. Sudah banyak ini. Subhanallah dan aku mensucikan Allah adadama dengan bilangannya perkara baina dzalika di antara langit dan bumi. Subhanallah dan aku mensucikan Allah adadama huwa khaliqun dengan bilangannya perkara huwa Allah khaliqun orang yang menciptakan seluruh makhluk Allah. Wallahu dan Allah, wallahu akbar. Wallahu akbar dan Allah, maksud aku membesarkan Allah. Wallahu akbar dan Allahu akbar. Allah Maha besar. Mislu dzalika seperti itu juga. Walhamdulillah dan aku mengucapkan alhamdulillah. Walhamdulillah dan alhamdulillah mislu dzalika seperti itu juga. Mislah juga bukan master. Dengan pakai mislah aja. Mislah dzalika seperti itu juga, dengan seperti itu juga. Walhamdulillah dan alhamdulillah mislah dzalika dengan seperti itu juga. Wala ilaha illallah dan la ilaha illallah mislah dzalika dengan seperti itu juga. Wala haula wala quwata illa billah dan la haula wala quwata illa billah mislah dzalika dengan seperti itu juga. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi mudah itu bacanya seperti itu aja. Bukan kok diulang-ulang, enggak seperti itu. Wallahu akbar misla dzalika walhamdulillah misla dzalika wala ilaha misla dzalika wala haula misla dzalika. Itu saja. Tidak perlu Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama, Allahu akbar adada ma khalaqa fil ardi, Allahu akbar adada ma baina dzalik, Allahu akbar adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah enggak perlu begitu. Terus setelah dzalik itu saja sudah cukup. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Kata Nabi, ini lebih baik daripada kamu menghitung satu-satu, langsung aja gitu. Masya Allah. Jadi ternyata zikir itu dengan cara seperti itu jadi berlipat-lipat gitu. Berlipat-lipat. Jadi kalau kita ini sudah mau mepet nih kira-kira itu kayak ini tapi ya ini. Mepet. Aku amalan ayat khirzi. Tujuh kali. Sab'a marrat, sab'a terakhir sab'a marrat. Wah, repot ini. Alfa marrat. Saya baca 1000, Pak. Cepat sekali. Iya, terakhir saya baca alfa marrat. Nanti ada satu nilai yang tidak akan kamu dapatkan sebetulnya dalam ini berbeda lagi. Yaitu apa? Nilai mujahadahmu kan. Sebetulnya ada nilai mujahadah kalau kamu lagi tirakatan begitu. Itu nanti dikir-dikir jangan dikurangi. Nanti tinggal alfa marrat itu aja ya serempet alfa marrah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala berkata Abu Musa qala berkata li kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala atulluka telah aku tunjukkan kepada kamu. Jadi ini ada hadis yang seperti kemarin. Jadi ketika Nabi itu keluar subuh, kemudian sudah sampai Isyraq beliau pulang, maka didapati Sayyidah Juwairiyah itu masih wiritan. Loh, kamu belum rampung wiritannya itu. Belum. Ini kita tak kasih tahu biar cepat selesai. Itu kadang-kadang. Jadi ini bagi yang pengen apa itu ya. Memang dikasih seperti ini bukan untuk mempermudah juga. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala atuluka tidakkah aku tunjukkan kepada kamu
ala kanzin atas satu gudang min kunuzil jannati dari gudang-gudang surga. Faqultu maka aku berkata bala ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah. Gudang surga itu adalah la haula wala quwata illa billah, muttafaqun alaih. Jadi kalau kamu pengen mengisi gudangmu, maka hendaknya perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد وابعث فيهم سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يغتالوا من تحتهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.